Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Hairunisa, saya mahasiswi semester 8 Fakultas Ilmu Komunikasi. Saat ini saya sudah bersama Ibu Dr. Nuriyati Samatan, selaku peneliti yang akan menjelaskan berbagai hal tentang implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun suku bangsa Banggai melalui buku ajar muatan lokal versi akademisi. Mungkin terlebih dahulu Ibu bisa memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Nuriyati Samatan dalam kapasitas sebagai peneliti dengan judul penelitian implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam membangun suku bangsa Banggai. Dan tahun ini adalah tahun kedua yang dibiayai oleh Kemenristek BRIN. Demikian. Oke, baik. Mungkin yang bisa saya tanya, apa sih Bu pentingnya buku ajar muatan lokal nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai ini? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya awal mula dari adanya keinginan untuk membuat buku ajar muatan lokal tentang nilai-nilai kearifan lokal suku bangsa Banggai ini adalah kegelisahan bahwa Banggai sebagai sebuah nation atau sebagai sebuah negara bangsa yang ketika belum kemerdekaan dan jauh sebelum kemerdekaan telah menjadi sebuah kerajaan pada tahun 1600 yang lalu, itu hingga saat ini dan belum ada sebuah buku yang kemudian diajarkan secara resmi yang merupakan blueprint atau cetak biru dari sebetulnya apa sih sebetulnya orang Banggai itu, bagaimana prototipenya, blueprintnya seperti apa. Nah, dari kegelisahan inilah yang kemudian membuat kami dari tim peneliti kemudian mengajukan penelitian ini ke Kemenristek BRIN dan alhamdulillah didanai sejak tahun 2021 dan ini kelanjutannya tahun 2022 dan insya Allah akan menyelesaikan penelitian pada tahun 2023. Demikian. Oke, baik Bu. Kemudian di tahun kedua ini apa saja sih Bu temuan-temuan yang Ibu temukan dalam penelitian? Ya, terima kasih. Dalam tahun kedua ini agenda utama yang diselesaikan itu adalah yang pertama studi feasibility study di tiga suku bangsa, yaitu bangsa Banggai, bangsa Saluan, dan bangsa Balantak. Kemudian yang kedua yang sedang kita bahas saat ini itu adalah diskusi terbatas dengan tokoh-tokoh baik akademisi maupun tokoh-tokoh lokal yang paham tentang bagaimana sebetulnya karakter dan bagaimana sebetulnya kearifan lokal suku bangsa Banggai. Oke, mungkin Ibu bisa jelasin sedikit, bercerita gimana sih langkah-langkah dalam melakukan kegiatan ini, Bu? Ya, terima kasih. Jadi langkah-langkah yang kami laksanakan, yang pertama adalah membuat perencanaan, kemudian yang kedua kontak dengan tokoh-tokoh yang dimaksud. Dalam hal ini pada saat ini adalah mengontak beberapa rektor yang ada di Banggai, yaitu ada 3 rektor di sana. Jadi yang pertama rektor Universitas Nompotika yang berada di Luwuk, kemudian rektor Universitas Muhammadiyah yang juga berada di Luwuk, dan yang ketiga adalah direktur AMIK yang juga berada di Luwuk. Setelah mendapatkan kontak person, kemudian kami melakukan turun lapangan dan kemudian memilih jadwal waktu yang disepakati bersama untuk melakukan diskusi terbatas dan waktu itu disepakati pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022. Seperti itu. Selanjutnya Bu, bisa nggak Ibu menjelaskan apa aja sih yang menjadi masukan dari tokoh akademisi ini? Ya, terima kasih. Masukan dari tokoh-tokoh atau akademisi ini memang sangat signifikan. Jadi antara lain masukannya adalah bagaimana buku ajar yang memang sudah rampung 85% itu kami perlihatkan di hadapan
mereka, dan kemudian item per item kami bahas secara bersama, dan kemudian karena mereka adalah orang-orang lokal yang alhamdulillah masih mengingat apa yang menjadi intisari dari nilai-nilai kearifan lokal mereka, itu kemudian memori kolektif itu diangkat kembali dan kemudian menjadi masukan pada buku ajar tersebut, termasuk pengalaman mereka saat ini dan apa yang mereka lihat serta apa yang mereka rasakan. Jadi selain memori kolektif dari masyarakatnya, itu juga bagaimana mereka sebetulnya melakukan implementasi terhadap nilai-nilai kearifan lokal saat ini. Saya kira seperti itu. Oke, kalau tanggapan dari akademisinya sendiri Bu, gimana terhadap kehadiran buku ajar muatan lokal ini? Iya, para akademisi yang paham tentunya tentang bagaimana sebetulnya internalisasi dan sosialisasi dari nilai-nilai kearifan lokal, tentunya mereka sangat bergembira, sangat bahagia dan mengapresiasi kehadiran buku ajar ini, dan mereka dengan antusias memberikan berbagai masukan, dan itu sebetulnya tidak selesai sampai di situ. Mereka masih merekomendasikan beberapa orang yang kira-kira bisa memberikan masukan, dan kami sudah menyampaikan bahwa dalam kondisi yang mungkin di luar formal seperti ini, orang-orang yang direkomendasikan itu kami akan hubungi dan meminta berbagai masukan untuk melengkapi buku ajar yang dimaksud. Karena buku ajar ini sekaligus itu tiga jenjang, yakni SD, SMP, dan SMA, dan itu memang pekerjaan berat untuk peneliti tentunya. Ya, saya kira seperti itu. Oke Bu, ini udah tahun kedua dan juga setelah tahap-tahap tadi yang sudah Ibu jelaskan, apa sih, masih ada nggak sih Bu langkah ke depan yang direncanakan untuk melakukan realisasi dari buku ajar muatan lokal ini? Ya, terima kasih. Yang pertama itu adalah yang paling dekat dengan ini adalah yang melakukan feasibility study, dan itu alhamdulillah dalam beberapa waktu sudah dilakukan feasibility study ke beberapa keluarga dari suku bangsa Banggai, Saluan dan Balantak, dan kemudian itu akan diuji cobakan selama 2 bulan pada keluarga-keluarga dimaksud, kemudian melakukan case study untuk menjadi studi pembanding ke Belanda, dan insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022. Dan setelah itu sebetulnya masih ada langkah-langkah berikutnya, yaitu melakukan post-test dan menilai hasil dari feasibility study, dan selanjutnya nanti di tahun ketiga itu ada implementasi buku ajar di sekolah-sekolah yang terdiri dari 3 kabupaten, Banggai, Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan itu untuk 3 jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan itu rencana akan diajarkan selama 3 bulan sebagai evaluasi, untuk melakukan evaluasi apakah buku ajar ini sudah bisa langsung diimplementasikan atau masih ada beberapa perbaikan. Oke, Bu, berarti, dan terakhir nih Bu, apa sih harapannya terhadap implementasi buku ajar ini? Ya, yang pertama harapan kami sebagai peneliti tentunya, yang pertama Pemda suportif dengan memberikan berbagai kemudahan, dan kemudian sebagai stakeholder tentunya kami harapkan Pemda sebagai ujung tombak untuk bisa merekomendasikan untuk agar muatan lokal dari buku ajar ini bisa diterapkan di seluruh jenjang pendidikan SD, SMP, SMA, dan kemudian ada kontinuitas dari pengajaran buku ajar ini, karena dengan berakhirnya periode setiap 5 tahun, dan bahkan sekarang mereka di Banggai periode kepala daerah itu cuma 3 tahun. Sebetulnya itu ada kekhawatiran dari tim peneliti, apakah kemungkinan setelah pergantian kepala daerah buku ajar ini akan tetap diajarkan, atau kemungkinan juga akan diabaikan gitu. Nah, ini butuh sebuah kebijakan yang nantinya, dan diharapkan agar buku ajar ini tetap lestari, diajarkan, diperbaiki, maksudnya
oleh stakeholder sendiri dan kemudian menjadi dasar bahan baku untuk pengajaran di SD, SMP, dan SMA di seluruh Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan serta Banggai Laut. Kenapa saya mungkin tambahkan sedikit ya, kenapa harus ada cetak biru dari sebuah suku bangsa, karena tanpa cetak biru dari sebuah suku bangsa maka bangsa itu atau anak bangsa dari suku bangsa tersebut akan tumbuh menjadi orang yang tidak punya identitas, dan itu membahayakan kelanjutan dari dia sebagai dirinya sendiri. Dia sebetulnya mengidentifikasi dirinya sebagai apa. Jadi kalau dalam nilai-nilainya bahwa dia sangat tidak orang Banggai itu misalnya tidak akan mencuri, tidak akan mengambil hak orang lain, maka dia akan tumbuh menjaga komitmen itu, bahwa sebagai orang Banggai dia akan komitmen untuk menjaga nilai-nilai itu, tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain, dan tetap menjaga bagaimana dia sebagai suku bangsa Banggai dan bangga terhadap suku bangsa dan nilai-nilai kearifan lokalnya. Saya kira seperti itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk berbagi cerita bersama saya. Demikian wawancara saya kali ini bersama Ibu Dr. Nuryati Samatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.